beberapa bulan kita ibadah online terus di rumah ya, tapi jangan patah semangat, tetap semangat dalam Tuhan dan selalu berdoa biar keadaan ini cepat pulih. Amin. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kau menenangkan dan
kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kayak boleh hadir Tuhan, kehadiran-Mu. Kami boleh datang Tuhan bersama-sama menyembah-Mu Tuhan di ibadah youth ini meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu menaungi kami. Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan lebih lanjut Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami, biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan saat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi, dan kami serahkan serangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Semangat ya guys. Karena kita sudah diberi kuasa dari Tuhan, dan sekarang saja kita berdiri dengan iman di hadapan Tuhan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar kita menerima bagian yang terbaik dari ibadah hari ini. Ketenangan
Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Kau berikan buat kami semua, khususnya anak-anak mudamu di GPI Philadelphia ya Bapa, supaya kami anak-anak mudamu ini boleh memiliki hati yang siap, boleh memiliki telinga yang siap untuk mendengar dan menerima taburan benih firman Tuhan yang akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami 30, 60, sampai 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau alaskan setiap doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ini. Amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda dimanapun Anda berada. Saya bersyukur sekali boleh ketemu dengan Anda sekalian pada tayangan hari ini. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah hope atau harapan. Pasti tidak asing ya dengan istilah hope atau harapan. Nah, tapi apa sih artinya hope atau harapan ini? Kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan itu adalah keinginan untuk menjadi kenyataan. Nah, tentu saja jika sesuatu kita inginkan untuk menjadi kenyataan, berarti itu adalah hal-hal yang baik. Gak mungkin ya, pasti jarang atau mungkin gak ada orang menginginkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya yang jomblo, pengen punya pasangan hidup, pengen menikah, lalu pengen punya keluarga yang bahagia, pengen punya anak-anak. Mereka yang masih nganggur, mereka berharap, mereka ingin punya pekerjaan, punya karir yang baik, punya kehidupan yang mapan. Nah, lalu siapa sih orang-orang yang disebut masih memiliki harapan? Menurut firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat, saya ajak kita semua baca bersama, buka Alkitab Anda dimanapun Anda berada, Pengkhotbah 9 ayat 4, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya apa? Artinya selama kita disebut orang-orang yang masih hidup, masih bernafas, tentu kita punya harapan. Seperti tadi perbandingannya, anjing yang hidup dengan singa yang mati. Meskipun singa itu tampak lebih kuat, lebih garang, lebih hebat daripada seekor anjing, tapi kalau singanya mati tidak ada gunanya. Sedangkan anjing tadi meskipun dia kalah dibandingkan singa, tapi kalau dia kondisinya masih hidup, tentu dia masih punya harapan. Demikian juga kita semua, kalau kita masih disebut orang-orang yang masih hidup, tentu kita masih memiliki harapan. Nah, itulah kenapa kalau orang-orang yang kehilangan harapan itu ujung-ujungnya mesti enggan untuk hidup, gitu ya. Jadi mereka nggak lagi punya semangat untuk hidup. Ketika apa? Ketika harapannya hilang. Nah, kok bisa sih orang-orang ini kehilangan harapan? Apakah sebenarnya untuk berharap itu sulit? Saya katakan iya, berharap itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Coba ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau sesuatu itu masih kita harapkan, pertanyaannya adalah, apakah sesuatu itu sudah terlihat? Apakah sesuatu itu sudah kita dapatkan? Tentu kalau masih kita harapkan, hal itu mungkin belum terlihat, belum kita miliki, belum kita dapatkan. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 24b dikatakan demikian. Tetapi pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Lalu alasan yang kedua, kenapa berharap itu sulit? Yang kedua adalah seringkali apa yang masih atau apa yang kita harapkan itu justru berkebalikan. Justru nggak sama dengan kenyataan. Kenyataannya beda dengan apa yang kita harapkan. Nah, di Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tadi muncul diawali dengan apa? Dengan kesengsaraan, dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, sesuatu yang sangat berbeda. Mungkin kenyataannya begitu menyedihkan, gitu ya. Tapi
itu memang apa adanya demikian seperti firman Tuhan katakan tadi. Sebelum muncul pengharapan, muncul dulu kesengsaraan. Nah, contohnya gimana? Kalau orang sakit, barulah dia pengen sembuh. Betul ya? Atau orang jomblo, barulah dia pengen pasangan hidup. Dulu kita ada iklan yang menarik sekali di TV yang berkata, truk aja punya gandengan, masa kamu nggak punya gandengan ya? Menyayat hati mungkin buat para jomblo. Tapi itulah kesengsaraan ya, yang mungkin dialami orang-orang yang masih sendiri. Ini saya bukan sedang menertawakan orang-orang yang masih jomblo, tapi memang demikian. Jadi kalau pengharapan itu tadi yang pertama, seringkali belum kelihatan. Yang kedua, seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Nah, tetapi sebelum kita menjadi lebih tidak nyaman dengan kata pengharapan, saya mau ajak kita semua baca di Roma 8 ayat 25 sampai 28. Yuk kita baca Alkitab kita lagi sama-sama di Roma 8 ayat 25 sampai 28. Nah, yang sudah ketemu katakan yes di tempat masing-masing. Amin. Yuk kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang tadi nggak kelihatan, segala sesuatu yang berkebalikan dengan kenyataan, itu sebenarnya diizinkan Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Kok bisa? Kenapa? Karena sebenarnya hal-hal itu mengajarkan beberapa hal buat kebaikan kita. Yang pertama, seperti ayat 25 tadi katakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang pertama, dia mengajarkan ketekunan. Seorang teman itu pernah bertanya kepada saya, gimana ya caranya supaya aku itu bisa cepat selesai di dalam proses ketekunan dan kesabaran, sehingga aku bisa cepat dapat apa yang aku harapkan. Pertamanya tuh saya bingung juga jawab pertanyaannya dia. Loh, gimana ya biar bisa cepat gitu? Hanya dalam hati saya merasa, oh orang ini bukan meremehkan, tapi orang ini sepertinya baru di tahap awal, atau dia mungkin baru setengah jalan di dalam proses ketekunan dan kesabaran sampai dia bisa bertanya demikian. Betul ya saudara? Tapi Tuhan itu memang maha baik ya. Setiap pertanyaan kita pada waktunya pasti dijawab. Sampai satu kali Tuhan itu bicara dan saya sampaikan kepada teman saya demikian. Kita baca sama-sama apa jawabannya. Bagaimana bisa cepat selesai dalam proses ketekunan dan kesabaran supaya bisa cepat dapat yang diharapkan. Jawabannya ada di Mazmur 37 ayat 3 sampai 8. Mazmur 37 ayat 3 sampai 8. Kita baca bersama 1 2 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh mau ngomong gini sama dia. Artinya kamu tuh pasrah aja. Gitu loh. Dalam proses ketekunan dan kesabaran. Tanpa kamu perlu tahu cepat apa bakal lambat waktunya. Gimana caranya. Percaya aja. Itu loh jawaban Tuhan. Atas pertanyaannya tadi yang mungkin barangkali juga jadi pertanyaan saudara-saudara sekalian yang di rumah. Nah, yang kedua, apa sih yang sebenarnya Tuhan ajarkan lewat proses yang tadi?
proses di mana kita harus menghadapi atau mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang harus kita nantikan dengan sabar, sesuatu yang berkebalikan dengan kenyataan, begitu ya. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Yang kedua, Tuhan sebenarnya mau mengajarkan bagaimana pray desperately. Nah, ini nggak asing pasti, karena Sabtu yang lalu Saudari Lisa sudah menyampaikan tentang pray desperately atau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saya punya pengalaman tentang pray desperately yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, pray desperately yang pernah saya alami, saya pernah berdoa dengan sangat tidak jemu-jemu. Saya pernah bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal meskipun saya tahu belum cukup mungkin apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan. Tapi ada satu sebenarnya yang belum waktu itu berani saya lakukan, yaitu saya tidak berani berjanji kepada Tuhan atau bernasar gitu. Karena saya tahu kelemahan saya tahu keterbatasan saya. Bagaimana kalau nanti saya nggak bisa memenuhi janji saya kepada Dia. Tapi pada waktu itu ketika saya melakukan pray desperately versi saya pada waktu itu, Tuhan sepertinya kalau bahasanya Syahrini itu malah menghempas pengharapan saya. Seolah-olah malah jadi tidak ada harapan, padahal saya sudah melakukan segala daya upaya. Sampai akhirnya Tuhan itu justru membawa saya kepada situasi yang berbeda. Tuhan membawa saya kepada pray desperately versi saya yang berbeda lain. Di mana apa? Di mana saya justru menghabisi diri saya, menghabisi segala kekuatan saya, menghabisi segala daya saya. Saya habis-habisan berdoa, tidak lagi dengan segala daya dan kekuatan, tapi saya berdoa dengan hanya berbekal satu hal, percaya apapun yang terjadi. Jadi itu pray desperately versi saya. Mungkin kita punya versi pray desperately yang lainnya. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjikan dan yang pasti buat kita semua, ada di Amsal 10 ayat 28. Bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Artinya apa? Kalau kita terus berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah ada hal yang sia-sia. Nah, lalu apa yang sebenarnya menjadi kunci sukses seseorang itu bisa tetap berharap untuk nggak sampai di tengah jalan dia putus asa, patah semangat atau meninggalkan Tuhan? Pasti ada kuncinya, bukan? Nah, kita akan belajar beberapa kunci sukses orang-orang yang tetap bisa berharap kepada Tuhan. Yang pertama, saya katakan, tetaplah berdoa apapun keadaannya. Ayatnya di mana? Di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa yang bagaimana? Berdoa dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, supaya ketika kita berdoa kita nggak salah. Kita bukannya malah menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, tapi kita berdoa sesuai dengan keinginan dan kehendaknya Tuhan. Saya punya satu pengalaman, ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi saya, tapi suami saya. Satu kali dia dalam situasi doa, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. Tuhan Yesus menyatakan diri dan memintanya untuk memilih. Ada dua pilihan. Yang pertama dia ditanya, kamu pilih aku atau kamu pilih yang ada di tanganku? Pada saat itu Tuhan menunjukkan sesuatu yang suami saya sangat harapkan. Suami saya sangat inginkan. Dan dia tahu bahwa sebenarnya diharapkan itu tidak salah. Yang dia inginkan itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik juga untuk dirinya. Tapi ketika dia dihadapkan pada dua pilihan itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa memutuskannya sendiri. Dia begitu menginginkan hal itu, tapi dia juga tidak mau salah menjawab. Lalu dia meminta tuntunan Roh Kudus. Dan kemudian dengan tuntunan Roh Kudus dia katakan, aku pilih engkau Tuhan. Hari itu Tuhan tidak mungkin langsung segera luluh begitu ya. Oh baik, karena kamu memilih yang benar, maka aku akan justru memberikan apa yang kamu harapkan. Detik itu tidak terjadi demikian. Tapi saya tahu
Dan suami saya juga tahu bahwa rohnya mengalami kemenangan dengan pilihannya hari itu. Itu yang pertama. Tetap berdoa dengan apa? Tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita tidak gagal, supaya kita tidak menjadi putus asa, tetap menantikan dengan tekun, seperti yang tadi sudah kita bicarakan tentang ketekunan. Di Roma 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetap tekun, tetap kontinu, tetap terus menerus, tetap sabar. Nah, yang ketiga, kuncinya adalah menguatkan iman percaya kita. Tidak afdol ya, rasanya sesuatu yang kurang jika kita bicara soal iman tapi kita nggak ngomong soal bapak orang beriman, yaitu Abraham. Nah, untuk poin ini kita akan belajar melalui kisah Abraham. Kita buka sama-sama di Roma 4 ayat ke-18 sampai ke-25. Roma 4 ayat 18 sampai ke-25. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya ulang kembali di ayat 20 dan 21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Percaya itu kayak gini guys, ya. Pengharapan kita ini ditujukan kepada Allah semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nggak percaya dengan Tuhan kita mau percaya sama siapa lagi? Nah itu loh, alasan kenapa kita perlu untuk memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Nah saya akan tutup renungan ini dengan sebuah kisah ilustrasi yang menggambarkan tentang pengharapan yang tidak pernah habis atau pengharapan yang tidak pernah hilang dari kehidupan seseorang. Dikisahkan ada seorang bernama Art Berg. Dia adalah seorang atlet yang berbakat yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Ia memiliki sebuah perusahaan konstruksi dan juga memiliki seorang tunangan yang cantik yang akan segera dinikahinya. Hidupnya begitu sempurna, saudara. Namun pada suatu malam Natal, saat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tunangannya di Utah, Amerika Serikat untuk mengurus pernikahannya, dia merasa lelah ketika dia menyetir, mengantuk karena perjalanannya panjang. Dan apa yang terjadi? Mobilnya menabrak tiang pembatas jalan dan terjun ke jurang. Art terlontar dari mobilnya dan terhempas ke tanah sehingga lehernya patah dan mengalami kelumpuhan dari bagian dada sampai ke bawah sehingga dia tidak bisa menggunakan tangan maupun kakinya. Dokter memvonis dia akan lumpuh permanen seumur hidup. Harapannya lenyap, karirnya hancur, dan bahkan teman-temannya menyarankan dia untuk melupakan rencana pernikahannya. Art takut, Art putus asa saat itu. Sampai ibunya datang kepadanya dan berbisik kepada Art, katanya, "Nak, hal yang sulit membutuhkan waktu. Dan hal yang mustahil perlu waktu sedikit lebih lama." Saya ulang. Nah, hal yang sulit membutuhkan waktu. Dan hal yang mustahil perlu waktu sedikit lebih lama. Karena perkataan ibunya, harapan Art bangkit, semangatnya muncul. Dia berlatih sangat keras supaya dapat menjadi mandiri.
11 tahun sejak kejadian itu, ia berhasil memimpin perusahaannya sendiri, dia bisa menyetir sendiri, berolahraga, bahkan dia sudah menikahi tunangannya dan memiliki 2 orang anak. Saat ini pun dia menjadi pembicara profesional dan menjadi seorang penulis buku yang memberikan motivasi bagi banyak orang. Nah, seperti yang Ibu Art katakan padanya tadi, hari ini Tuhan Yesus juga berkata kepada kita semua di dalam Amsal 23 ayat 17b sampai ayat 18. Amsal 23 ayat 17b sampai 18 katanya, "Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi saya katakan, kunci sukses supaya kita tidak hilang pengharapan, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa, nantikan dengan tekun, dan kuatkan iman percaya kita kepadanya. Nah, so never give up guys. Immanuel, God with us. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat semangat yang baru, buat pengharapan yang baru yang Kau berikan buat kami semua. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup menjamah anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada, supaya boleh bangkit, memiliki semangat yang baru di dalam Engkau Tuhan, dan dipulihkan kehidupannya, menerima janji-Mu Tuhan, dan mengalami kebaikan serta anugerah-Mu yang heran dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mengalaskan permohonan kami, dan kami semua yang percaya mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya, shalom saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, memberikan kepada kita harapan yang baru, biar kita tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, saya mau ajak sekali lagi kita berdoa. Kita akan menutup untuk ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk ibadah online hari ini yang sudah Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik dan berbuah hingga 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati.